Dilihat di alat itu dengan zoomnya itu 1000 kali zoom, itu tidak ada satupun mikroorganisme yang ada di dalam buah tin tersebut, dan itu masih sehat dimakan ketika dia busuk. Wattini, demi buah tin. Nah itu. Sebelumnya kemarin ada pertanyaan, Bapak Maskuri menanyakan mengenai kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita membahas masalah hadis yang barusan saya sebutkan, sedikit menjawab dari pertanyaan Bapak Maskuri. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah? Apakah Al-Quran itu kurang meyakinkan kalau tanpa sumpah gitu kan? Jawaban sederhananya adalah, kalau kita biasa ngaji balaghah, jadi di sana ada yang namanya kalam khobari, istilah kata itu. Jadi kalam itu adalah pembicaraan, kalau khobari itu berita. Jadi sebuah informasi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang jadi sasaran atau yang jadi mukhatab di sini adalah kita manusia. Jadi mukhatab itu atau pendengar atau lawan bicara itu jenisnya ada 3, selalu ada 3 jenisnya. Kalau kita mengucapkan atau menyampaikan suatu informasi, pasti kita bertemu dengan 3 orang macam ini gitu. Yang pertama adalah orang yang kosong, istilahnya kosong. Kalau istilah ilmu balaghahnya itu adalah khalid dhihni. Jadi dia itu apapun informasi yang diterima oleh si mukhatab ini, si lawan bicara ini, dia menerima apapun itu informasinya. Jadi apapun informasinya pasti diterima. Nah, makanya dalam Al-Quran itu kalimat-kalimat dalam Al-Quran ada kalimat yang tidak memakai tekanan taukid. Jadi taukid itu meyakinkan. Kalau kita ngobrol sama orang itu, wah beneran, saya ngomong bener, jujur, nah gitu. Berarti kan mukhatab atau lawan bicara kita kan ada keraguan di situ. Tapi kalau lawan bicara kita, ya apapun yang kita informasikan dia terima gitu. Nah, namanya dalam ilmu balaghah itu adalah khalid dhihni. Jadi orangnya kosong. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat seperti itu. Misalkan at-tolaqu marratan gitu kan. Jadi tolak itu ada 2, istilahnya kan kayak gitu. Yang tanpa ada penekanan atau tanpa ada imbuhan kata-kata taukid. Taukid itu istilahnya meyakinkan. Itu. Yang pertama itu adalah orang yang kosong, khalid dhihni. Ada juga yang kedua, jenis orang itu yang mutaraddid dhihni, yang ragu-ragu. Kalau jenis orang yang ragu-ragu itu selalu dalam Al-Quran itu ada tambahan taukid, model inna sesungguhnya. Nah, jenis orang yang ketiga itu ada orang yang ingkar. Apapun yang dikatakan oleh lawan bicaranya dia mengingkari. Makanya di sini diperlukan penekanan qasam. Qasam itu sumpah atau demi. Itu. Supaya lawan bicara kita bisa diyakini dengan informasi yang kita berikan kepada dia. Nah, gitu. Jadi ada yang kosong, ada yang ragu-ragu. Kalau ragu-ragu pasti mendapat informasi itunya berupa penekanan atau taukid. Kalau yang inkar ini adalah dia harus memakai informasi yang berupa qasam, sumpah. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berqasam atau bersumpah dalam Al-Quran? Tujuannya 2. Yang pertama adalah untuk menegaskan kepada manusia bahwa sesuatu yang disumpahkan itu sangat penting, dan kemungkinan yang disumpahkan itu banyak diingkari oleh manusia.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keagungan tersendiri dibandingkan ciptaan Allah yang lain. Itu ada dua tujuannya berarti. Contohnya sekarang wal asri, demi waktu. Ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, ini ada dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan, dan dua nikmat ini banyak diberikan kepada manusia. Nikmat itu adalah as-sihhatu, yang pertama sehat. Yang kedua nikmat itu adalah nikmat waktu, wal faragh, waktu luang. As-sihhatu wal faragh. Jadi dua nikmat ini diingkari oleh manusia. Maksudnya pengingkarannya itu adalah pengingkaran secara perlakuan. Jadi artinya ketika kita memiliki kesehatan, ketika kita memiliki waktu luang, itu jarang dimanfaatkan. Nah itu inkar secara sikap. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan wal asri, demi waktu. Wahai manusia, dalam waktu itu merupakan salah satu modal untuk kalian untuk beramal soleh. Manfaatkanlah. Nah itu maksudnya. Yang kedua, sekarang di masalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin, wattini, wazzaitun, waturisinin, wa hadzal baladil amin. 3 sumpah di sana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan ciptaannya. Yang pertama buah tin. Masya Allah, buah tin. Tahu Pak buah tin? Pernah lihat bentuknya buah tin? Itu kalau kita buka, itu kayak bulir-bulir kecil kayak gitu. Sebusuk apapun buah tin, kalau ada buah busuk, terus kita lihat di mikroskop, itu yang menjadi penyebab kebusukannya itu adalah mikroorganisme gitu kan. Jadi ada cacing-cacing kayak gitu, mangga lah, apa misalkan jambu. Bahkan tidak dipakai alat pun udah kelihatan uletnya. Tapi Masya Allah, buah tin Pak, buah tin itu sebusuk apapun tidak ada mikroorganisme di dalamnya. Wattini, demi buah tin. Dicoba dibesokan lagi gitu kan, biar tambah busuk, tetap pas dilihat di alat itu dengan zoomnya itu 1000 kali zoom, itu tidak ada satupun mikroorganisme yang ada di dalam buah tin tersebut, dan itu masih sehat dimakan ketika dia busuk. Wattini, demi buah tin. Nah itu. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya kalau tidak Allah Subhanahu wa taala mengagungkan makhluk itu. Itu Pak. Jadi ada dua ya Pak ya tadi, untuk mengkanter pengingkaran manusia, dan yang kedua itu adalah untuk mengagungkan yang disumpahkannya itu. Nah itu. Itu sedikit masalah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bolehkah manusia bersumpah? Nah itu pertanyaannya, itu bersumpah yang demikian. Seandainya dia berjanji, dan kutip ya, dia bersumpah demi Allah, demi bla bla bla, ya pertanyaannya. Kebiasaan orang Arab sebelum Islam datang, mereka selalu bersumpah, dan bersumpahnya itu salah satunya dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah bersumpah atas nama Allah, itu sudah pasti dia jujur di atas jujur. Karena orang Arab itu dipercaya karena kejujurannya, terkenal karena kejujurannya. Jadi meskipun mereka sedang apa gitu kan, mereka bersumpahnya dengan nama Allah. Wallahi. Itu. Kalau kita bersumpah atas nama Allah, itu diperbolehkan untuk persaksian, untuk sesuatu yang memang urgent, penting, untuk persaksian. Misalkan persaksian apapun itu boleh kita kalau memang tahapannya orang yang diajak bicara meragukan kita atau mengingkari kita. Berani bersumpah, berani, coba wallahi, demi Allah, boleh itu. Tapi sumpah itu jangan dijadikan lalap, sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit wallahi. Hal yang enggak penting pun wallahi. Ya kan? Jadi untuk sesuatu yang penting saja boleh kita bersumpah. Dan bersumpah kita itu harus atas nama Allah. Selain nama Allah, demi bapak, demi ibu, demi apapun, itu termasuk musyrik, tidak boleh.
syirkul asghar, syirik kecil. Kita boleh bersumpah atas nama Allah. Ya, sudah masuk azan, kita tutup saja pengajian kita kali ini. Dipersilakan, Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.